Episode 65, Kisah Seorang Pengantar Makanan yang Menjadi Miliarder. Sebenarnya, dokter yang saya cari adalah Profesor Tang Hemin. William memutuskan untuk berbicara. Ketika Jiang Wan mendengar ini, ponsel yang akan dia cari di tangannya tiba-tiba berhenti, dan dia memandang William dengan luar biasa. Profesor Tang Hemin yang dihubungi. Setelah kejutan singkat, ekspresi Jiang Wan menjadi sedikit halus. Dia menatap William dengan dingin dan berkata, "William, ini waktunya, bisakah kamu berhenti bercanda?" Jiang Wan secara alami tidak dapat memikirkan William. Apa yang dikatakan itu benar. Profesor Tang Hemin, seorang ahli medis dan ahli jantung legendaris. Bisakah William menghubungi profesor medis seperti itu dengan reputasi dalam dan luar negeri? Oleh karena itu, Jiang Wan hanya menganggap William menghibur dirinya sendiri. "Istriku, percayalah padaku, aku benar-benar menghubungi Profesor Tang Hemin, dan aku juga." William menjelaskan, tapi tiba-tiba, ada ejekan mencibir di belakangnya. "William, kamu benar-benar membual, hanya kamu, bisakah kamu tetap menghubungi Profesor Tang? Bahkan jika kamu ingin menghibur Jiang Wan, bukankah kamu perlu melakukan itu?" Chao Jun, yang telah pergi, bolak-balik, dengan ekspresi mengejek di wajahnya. "Masuk." Kemudian, dia mengabaikan William dan duduk di sofa dengan ekspresi arogan. "Jiang Wan, saya sudah melakukan operasi gigi. Profesor Tang akan meluangkan waktu untuk datang beberapa hari ini. Jika saya punya waktu, saya akan besok. Atur saja Kiki untuk dirawat di rumah sakit." "Apa kamu bilang?" Chao Jun bangga. Bangga, dia akhirnya memohon kepada Profesor Tang untuk meluangkan waktu untuk datang dan melihat-lihat, tentu saja dia ingin pamer di depan Jiang Wan. Lihat sampah William lagi. Benar-benar tidak tahu malu untuk membual di sini. Bisakah Profesor Tang Hemin dihubungi dengan penggunaan yang sia-sia? Wajah William sedikit tidak senang, dia telah mentolerir Chao Jun untuk waktu yang lama. Hanya saja ia memandang persaudaraannya dan rasa terima kasihnya pada Kiki, dan tidak pernah berurusan dengannya. Jika memang ingin memprovokasi diri sendiri, William bisa membuat keluarga Chao Jun bangkrut hanya dengan satu kalimat. Namun, dia tidak bisa melakukan itu. Namun, pelajaran kecil masih memungkinkan. Setelah mendengar perkataan Chao Jun, Jiang Wan tampak terkejut dan buru-buru turun dari ranjang rumah sakit dan duduk di sofa. Dia sangat berterima kasih dan berkata, "Brother Chao, terima kasih banyak, Saya tidak tahu harus berkata apa." Menangis dengan gembira. Tiba-tiba, tekanan Jiang Wan berkurang lebih dari setengahnya. Chao Jun dengan angkuh melirik William dengan bangga, dan dengan sengaja berkata dengan sinis, "William, aku baru saja mendengar kamu mengatakan bahwa kamu menghubungi Profesor Tang Hemin. Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa jika Profesor Tang berbicara untukmu pagi ini, kamu dapat menemukannya. Pergi ke dokter." "Kenapa tidak?" tanya William dengan tenang. Kalimat ini membuat Jiang Wan dengan marah memelototinya, dan berkata, "William, apa yang kamu lakukan? Karena kakak Chao membantu untuk menghubungi, tidakkah kamu berhenti main-main di sini, oke?" Jiang Wan berkata kepada William beberapa ketidakpuasan dengan sikapnya. "Bukankah dia akan mengucapkan terima kasih?" "Oke, William, karena kamu sudah bilang begitu, haruskah aku menelepon dan bertanya pada Profesor Tang?" Wajah Chao Jun penuh dengan senyum berkhianat, dan matanya berdenyut sarkasme. Dengan mengatakan itu, Chao Jun mengeluarkan ponselnya dan hendak bertarung. William tampak acuh tak acuh. Namun, Jiang Wan sangat cemas. William tidak malu. Dia juga malu. Dia buru-buru berkata, "Saudara Chao, jangan berkelahi, kamu tahu apa karakter William. Ngomong-ngomong, apakah saya perlu bertemu Profesor Tang dan menyiapkan sesuatu untuknya?" "Hadiah." Ubah topik pembicaraan. Chao Jun menatap wajah Jiang Wan, menyerah, dan menatap William dengan jijik, provokasi di matanya sangat jelas. Dia berkata, "Tidak apa-apa Profesor Tang, saya datang untuk menghubunginya, saya sangat ingin berterima kasih padanya, biarkan dia berbicara tentang situasi setelah dia menangani putriku, jangan terburu-buru." Melihat Chao Jun dan Jiang Wan mengobrol, William mengerutkan kening dan tidak menjelaskan apapun. Tak lama kemudian, di bangsal aku mendengar suara marah yang guilan dari pintu, "Jiang Wan, bibimu yang kedua akan datang untuk menemuimu." Begitu dia memasuki pintu, Yang Guilan mengangkat bahu, raut wajahnya sangat buruk. Seolah-olah seseorang berhutang jutaan padanya. "Tidak," Yang Guilan memimpin bibi kedua Jiang Wan untuk masuk. Melihat William juga ada di sana, dia segera mengarahkan jarinya ke arah William, seolah-olah dia sengaja mencari-cari kesalahan, dan mengutuk, "Kamu sampah, kenapa kamu di sini lagi? Pergilah, aku akan kesal saat melihatmu."
William digertak. Di belakang Yang Guilan, seorang wanita parubaya, sekitar 40 atau 50 tahun, berpakaian sangat modis, dengan sosok yang sedikit gemuk, membawa tas LV merah, memakai gelang giok dan rantai emas, dan dia juga membuat bibi bergaya barat. Begitu saya memasuki pintu, saya merasakan aura dan kemewahan wanita itu. Secara langsung menghancurkan Yang Guilan, seorang wanita sipil biasa, beberapa kepala. Ini adalah saudara perempuan kedua Yang Guilan, William dan bibi kedua Jiang Wan. Anak kedua dari keluarga Yang Guilan, Yang Fenglan. Yang Guilan tidak menyukai saudara perempuan keduanya, tidak lagi 1 atau 2 hari. Ketika keduanya bertemu, mereka akan cemburu, tidak lebih dari kekacauan kecil itu. Yang Fenglan memiliki seorang putri, menemukan menantu penyu emas, dan memulai sebuah perusahaan. Dia memiliki koneksi dan status di masyarakat, jadi dia secara alami telah bangkit, dan hidupnya sangat indah. Anda bisa lihat dari dandanannya, baunya enak. Ingin memakai semua propertinya di tubuhnya dan membuat semua orang iri. Tidak begitu Yang Fenglan memasuki pintu, dia menatap William sambil mengendus, seperti setan dengan aneh berkata, "Oh, bukankah ini keponakan saya, William, bagaimana kabarnya? Sekarang, saya mendengar bahwa dia telah beralih ke pengiriman makanan, berapa banyak uang yang kamu hasilkan sebulan?" Masih tinggal di flat yang 70-80 kamar kecil kemudian, ketika untuk set besar, ingin perubahan, Daisin berbicara dengan kami, keluarga mengenakan sin penjual untuk memberikan waktu baginya tawaran konsesi, kata kemudian, dia menyentuh kepala bibi yang baru saja dibuatnya, dan dengan sengaja memperlihatkan gelang giok di tangannya. Oh, Daisin anak ini benar-benar. Saya mengatakan kepadanya untuk tidak membelinya. Saya harus membelinya untuk dia. Gelang giok ini harganya 80.000 yuan, Yang Fenglan berkata pada dirinya sendiri, melihat ekspresi cemberut adiknya Yang Guilan. Dia menutup mulutnya dan tersenyum menghina, "Oh, aku lupa, Guilan, apakah William membelikanmu hadiah?" Sombong, sombong, dan mengejek. Begitu dia memasuki pintu, Yang Fenglan mengungkapkan ekspresi penghinaan di mana-mana. Yang Guilan sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar, menatap William dengan ganas, dan mengutuk, "Setelah 8 kali masa hidup berjamur darah, kamu telah kehilangan semua wajah lamaku bersamamu sebagai menantu yang boros." William tidak mengatakan apa-apa. Suasananya canggung. Jiang Wan sedikit tidak senang, bibi keduanya selalu meremehkan rumahnya, tetapi dia berpikir bahwa William sangat tidak berguna dan lebih rendah dari menantu tercintanya. Oleh karena itu, jika ada yang baik-baik saja, bibi kedua ini akan pergi ke pintu, mengatakan bahwa dia melihat saudara perempuannya, tetapi sebenarnya itu untuk pamer dan sarkasme. Kerabat seperti itu, Jiang Wan tidak berdaya. Karena senioritas itu ada. "Bibi, kenapa kamu di sini?" Jiang Wan memotong Yang Fenglan dan tersenyum. Yang Fenglan bertanggung jawab atas hadirin, penuh dengan momentum, dan langsung duduk di sana dan tersenyum, "Apakah Anda tidak mendengar bahwa Anda dirawat di rumah sakit? Datang dan lihatlah." Haha, hati Sima Zhao terkenal. Melihat Jiang Wan, datang untuk menunjukkan kebenarannya. "Apa kau tidak melihatnya meletakkan tas LV di pangkuannya dan mengotak-atiknya? Aku harap semua orang tahu bahwa dia membeli tas LV. Itu juga pada pertemuan ini, Yang Fenglan memperhatikan Cao Jun, menunjuk dan bertanya kepada Yang Guilan, "Guilan, siapa ini?" Yang Guilan sepertinya menemukan harapan untuk segera pamer, dan buru-buru mendorong William menjauh, dan memberinya tatapan marah. Kemudian dia menarik Cao Jun dengan senyuman di wajahnya dan berkata, "Ini Cao Jun. Kondisi keluarganya sangat baik. Bisnis batu giok menghasilkan puluhan juta pendapatan setiap tahun. Dia adalah teman baik Jiang Wan." Yang Fenglan mendengarnya dan berkata di matanya. Menatap Cao Jun dengan wajah berseri-seri. Tapi melihat tampilan flamboyan Yang Guilan, ekspresi sombong di wajah Yang Fenglan menjadi dingin. Dua wanita tua telah bertengkar secara terbuka dan diam-diam selama bertahun-tahun, siapa yang tidak tahu siapa? Ini mungkin menantu Yang Guilan yang baik. Tidak, Yang Fenglan langsung tersenyum sopan, pemuda itu terlihat baik. Namun, dia memarahi Yang Guilan lagi di dalam hatinya, dan ingin menangkap kura-kura emas. "Putri Anda Jiang Wan sudah menikah dan telah melahirkan seorang anak, siapa yang butuh wanita seperti itu?" Tapi dia tidak tahu. Berpikir tentang itu, dia melirik ke arah William yang berdiri di sampingnya dengan sinis, dengan cibiran di matanya. "William ini benar-benar sampah, saya khawatir istrinya akan pergi." Yang Guilan melihat bahwa kulit kakak kedua berubah menjadi buruk, dia segera menjadi bahagia, dan akhirnya berbalik, dia menarik Cao Jun dan berkata, "Apa yang kamu lakukan?" Dengan bingung, panggil bibi kedua. Cao Jun buru-buru tersenyum dan berkata, "Bibi kedua."
Yang Feng Lan berdiri seperti kucing dengan ekor diinjak dan berkata, tidak, jangan panggil bibi kedua aku, ini tidak berantakan. Kamu bukan keponakanku, bagaimana bisa bibi kedua, teriak saja. Tiba-tiba, suasana di bangsal menjadi canggung. Kata-kata Yang Feng Lan tidak diragukan lagi memukul wajah Yang Guilan, jenis pop. Guilan, menurutku William adalah anak yang cukup baik. Dia bersedia menanggung kesulitan. Kamu tidak akan memukulinya dan memarahinya. Bagaimanapun, dia adalah anggota keluarga. Yang Feng Lan berdiri dan berbicara. Jika Yang Guilan benar-benar menangkap mertua kumbang, siapa yang akan dia cari untuk pamer di masa depan? Karena itu, kita tidak boleh membiarkan strategi Guilan berhasil. Tiba-tiba, bau mesiu di bangsal itu penuh. Yang Feng Lan melihat wajah adiknya memerah, dan segera mengalihkan pembicaraan dan bertanya, benar, ulang tahun ayah kita yang ke-70 dalam beberapa hari, maukah kamu kembali? Haha, jika mereka kembali, mereka pasti akan memiliki sinisme keluarga besar. Berpikir tentang itu, Yang Feng Lan merasa segar di hatinya. Aku tidak akan kembali. Yang Guilan berkata dengan terengah-engah, tidak akan kembali. Bagaimana kamu bisa melakukannya, Guilan, bahkan jika kamu marah dengan ayah kami, kamu harus kembali dan memberi selamat ayah kami pada hari ulang tahunnya. Ayahku merindukanmu akhir-akhir ini dan terus membicarakanmu. Yang Feng Lan mendengar kakaknya mengatakan tidak ketika saya kembali, saya tidak sabar. Dia masih menunggu hari itu ketika Guilan mengajak keluarga Jiang mereka untuk mempermalukan diri mereka sendiri di depan keluarga, namun pada saat ini, suara samar terdengar dari samping. Bibi kedua, kita kembali, ibuku bercanda denganmu. Kata William tiba-tiba sambil tersenyum. Bersambung.